Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ruang baca? Jumpa lagi dengan saya Agnes. Masih tetap semangat kan? Tanpa berlama-lama saya akan langsung membaca bagian berikutnya dari buku keren karya Bruce Lipton yang berjudul The Biology of Belief, Misteri Pikiran, Keyakinan, Sel dan DNA. Oke, langsung saja kita lanjut ya. Bab 2. Lingkungannya bodoh. Saya tidak akan melupakan nasihat yang saya terima pada tahun 1967 pada hari pertama saya belajar mengklon stem cell saat menjalani pendidikan magister. Butuh beberapa dasawarsa sebelum saya menyadari betapa dalam nasihat yang tampak sederhana itu untuk pekerjaan dan kehidupan saya. Profesor, mentor, dan saintis mahir I.R.V. Konigsberg adalah salah seorang ahli biologi sel yang menguasai seni mengklon stem cell. Dia berkata, ketika sel kultur yang kau pelajari gagal, pertama-tama yang harus kau periksa adalah lingkungan selnya, bukan sel itu sendiri untuk mencari penyebabnya. Profesor saya tidak seterus terang manajer kampanye Bill Clinton, James Carville yang mengumandangkan ekonominya bodoh, yang menjadi mantra untuk pemilihan presiden tahun 1992. Namun, ahli biologi sel pantas menempelkan lingkungannya bodoh di meja kita, sama seperti poster ekonominya bodoh yang ditempelkan di markas besar Clinton. Walaupun saat itu ucapannya belum saya pahami dengan jelas, akhirnya saya menyadari bahwa nasihat ini merupakan pengetahuan kunci untuk memahami sifat kehidupan. Saya mempelajari maksud dari nasihat I.R.V. itu berkali-kali. Saat saya menyediakan lingkungan sehat untuk sel-sel saya, mereka sejahtera. Ketika lingkungannya kurang optimal, sel-sel itu menderita. Setelah saya memperbaiki lingkungannya, sel-sel sakit itu bugar kembali. Namun, sebagian besar ahli biologi sel tidak memahami kebijaksanaan yang dimiliki sel sebagaimana yang ditunjukkan melalui teknik kultur jaringan itu. Dan begitu kode genetik DNA diungkapkan oleh Weston dan Crick, para saintis dengan cepat menjauh dari kemungkinan tentang peran lingkungan terhadap proses seleksi alam. Bahkan Charles Darwin baru mengakui di penghujung hidupnya bahwa teori evolusinya bersikap tidak adil terhadap peran lingkungan. Dalam sepucuk surat yang ditunjukkan kepada Moritz Wagner pada tahun 1876, dia menulis, "Dalam pandanganku, kesalahan terbesar yang telah kulakukan adalah aku tidak mau melihat bahwa ada cukup besar peran lingkungan, misalnya makanan, iklim, dan lain-lain terhadap seleksi alam." Saat menulis Origin, dan beberapa tahun setelahnya, aku baru bisa menemukan sedikit bukti sahih mengenai peran langsung lingkungan. Sekarang buktinya semakin luas. Sayangnya, umat Darwin menganggap kembalinya Darwin ke pemikiran Lamarck merupakan pertanda kepikunannya. Bukannya mengikuti visi junjungannya yang telah direvisi, para ahli evolusi Darwinian memilih tetap menjadi lebih Darwinian ketimbang Darwin sendiri. Pandangan Darwinian yang kurang menekankan peran lingkungan mengarahkan mereka pada gagasan determinasi genetik, keyakinan bahwa gen mengontrol biologi. Keyakinan ini telah menghabiskan banyak dana penelitian, sebagaimana yang akan saya beberkan di bab lain. Tetapi, yang lebih penting lagi, keyakinan ini telah mengubah cara berpikir kita tentang kehidupan. Ketika Anda yakin bahwa gen mengontrol hidup Anda dan Anda tahu bahwa Anda tidak punya andil dalam memilih gen, Anda punya alasan bagus untuk menganggap diri Anda sebagai korban kehidupan karena gen yang Anda warisi tidak mendukung hidup Anda. Jangan salahkan aku atas kebiasaan burukku. Bukan salah aku jika selama ini aku suka mengulur-ngulur waktu, itu karena bawaan genetikku. Sejak merekahnya era genetika, kita diprogram untuk tunduk pada kekuatan genetik kita. Dunia dipenuhi orang-orang yang hidup dalam ketakutan jika nanti, pada suatu hari yang tidak diduga-duga, gen mereka mengkhianati mereka. Bayangkan betapa banyak orang yang menyangka mereka adalah bom waktu yang berdetak. Mereka menanti kanker meledak di kehidupan ibu, kakak, adik, bibi, atau paman mereka. Jutaan orang lain tidak mencoba mempertimbangkan masalah mental, fisik, emosional, dan spiritual atas buruknya kesehatan mereka, melainkan menuding ketidakmampuan mekanika biokimia tubuh mereka sebagai biang keladinya. Apakah anak-anak Anda sulit diatur?
Tindakan yang semakin menjadi pilihan pertama adalah mengobati anak-anak ini untuk mengoreksi ketidakseimbangan kimiawi mereka, bukannya bergulat mencari tahu dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya sedang terjadi pada tubuh, pikiran, dan spirit mereka. Tentu saya tidak meragukan beberapa penyakit, seperti penyakit Huntington, beta thalassemia, dan fibrosis kistik yang disebabkan oleh penyimpangan genetik. Namun, penyimpangan genetik seperti itu merundung kurang dari 2% populasi. Sebagian besar orang lahir ke dunia ini dengan gen yang memungkinkan mereka menjalani hidup sehat dan bahagia. Penyakit yang menjadi momok masa kini diabetes, penyakit jantung, dan kanker merusak kehidupan yang sehat dan bahagia. Akan tetapi, penyakit-penyakit ini bukanlah akibat dari satu gen tunggal, melainkan interaksi kompleks dari beberapa gen dan faktor lingkungan. Bagaimana dengan berita-berita utama yang mengumandangkan penemuan sebuah gen untuk mengobati segala macam penyakit mulai dari depresi hingga skizofrenia? Bacalah artikel-artikel itu secara seksama. Anda akan melihat bahwa di balik berita utama yang heboh itu ada kenyataan yang lebih kalem. Para saintis telah mengaitkan banyak gen ke banyak penyakit dan sifat yang berbeda, tetapi mereka jarang menemukan satu gen yang menyebabkan sebuah sifat atau penyakit tertentu itu. Di ranah penyakit manusia, gen rusak hanya bertanggung jawab atas sekitar 2% dari total penyakit yang ada. Kebingungan timbul ketika media berulang kali menyimpangkan makna dua kata, korelasi dan penyebab. Dikorelasikan dengan satu penyakit itu satu hal, menyebabkan penyakit itu hal yang berbeda yang melibatkan tindakan mengarahkan dan mengontrol. Jika saya menunjukkan kepada Anda kunci-kunci saya dan mengatakan bahwa kunci tertentu mengontrol mobil saya, Anda pasti berpikir bahwa itu masuk akal, sebab Anda tahu Anda membutuhkan kunci untuk menstarter mobil. Akan tetapi, apakah kunci itu benar-benar mengontrol mobil? Jika iya, Anda tidak bisa meninggalkan kunci di dalam mobil karena si kunci bisa jadi meminjam mobil Anda untuk berjalan-jalan ketika Anda lengah. Kenyataannya, kunci berkorelasi dengan kontrol mobil. Orang yang memutar kunci itulah yang mengontrolnya. Gen-gen tertentu berkorelasi dengan perilaku dan karakteristik satu organisme. Namun, gen-gen ini tidak aktif sampai sesuatu memicunya. Apa yang mengaktifkan gen? Jawabannya diuraikan dengan anggun dalam karya tulis tahun 1990 berjudul Metaphors and the Role of Genes and Development oleh H.F. Nichoud. Nichoud menyajikan bukti bahwa gagasan gen mengontrol biologi diulang-ulang untuk waktu yang sangat lama sehingga para saintis lupa bahwa itu adalah hipotesis, bukan kebenaran. Kenyataannya, gagasan bahwa gen mengontrol biologi adalah anggapan yang belum pernah dibuktikan dan bahkan diremehkan oleh penelitian saintifik terbaru. Nichoud berpendapat, kontrol genetik menjadi metafora dalam masyarakat kita. Kita ingin percaya bahwa para perancang genetik adalah penyihir yang dapat menyembuhkan penyakit sambil menciptakan lebih banyak lagi Einstein dan Mozart. Namun, metafora tidak sama dengan kebenaran saintifik. Nichoud menyimpulkan kebenarannya. Ketika sebuah gen dibutuhkan, yang mengaktifkan ekspresi gen adalah sinyal dari lingkungannya, bukan properti di dalam gen itu. Dengan kata lain, jika menyangkut kontrol genetik, yang harus diperhatikan adalah lingkungannya. Protein, bahan kehidupan. Mudah memahami bagaimana kontrol genetik menjadi metafora sementara para saintis dengan penuh semangat memusatkan perhatian pada mekanisme DNA. Para ahli kimia organik menemukan bahwa sel terdiri dari 4 jenis molekul yang sangat luas, polisakarida atau gula kompleks, lipid atau lemak, asam nukleat atau DNA atau RNA, dan protein. Walaupun sel membutuhkan tiap-tiap jenis molekul itu, protein adalah komponen yang paling penting untuk makhluk hidup. Pada umumnya, sel-sel kita adalah gabungan dari blok-blok bangunan protein. Jadi, salah satu cara memandang tubuh yang terdiri dari triliunan sel kita adalah dengan membayangkan sel-sel itu sebagai mesin protein. Akan tetapi, seperti yang Anda ketahui, menurut saya kita lebih daripada mesin. Kedengarannya sederhana, tetapi tidak. Misalnya, dibutuhkan lebih dari 100.000 jenis protein untuk menjalankan tubuh kita.
Mari kita simak bagaimana 100.000 jenis protein itu digabungkan. Setiap protein adalah untaian linear dari molekul-molekul asam amino yang terikat, mirip kalung manik-manik seperti gambar di sini. Setiap manik-manik mewakili satu dari 20 jenis molekul asam amino yang digunakan oleh sel. Walaupun saya menyukai analogi kalung manik-manik karena semua orang sudah akrab dengan benda itu, sebenarnya itu bukanlah analogi yang pas karena setiap jenis asam amino memiliki bentuk yang sedikit berbeda. Jadi, agar benar-benar akurat, Anda harus membayangkan manik-manik dengan bentuk yang agak rusak. Agar lebih akurat lagi, Anda harus tahu bahwa kalung asam amino yang menyusun kerangka protein sel jauh lebih lentur daripada kalung manik-manik yang mudah putus berantakan ketika Anda menariknya terlalu keras. Struktur dan perilaku asam-asam amino yang terikat pada kerangka protein lebih mirip dengan struktur dan perilaku tulang belakang ular, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Tulang-tulang belakang ular yang terdiri dari sejumlah besar subunit yang berhubungan mampu menggulung ular menjadi berbagai bentuk, dari lurus hingga gulungan menyimpul. Ikatan fleksibel peptide bond di antara asam-asam amino pada kerangka protein memungkinkan tiap-tiap protein memiliki beragam bentuk. Formasi memutar dan melengkung kerangka asam amino itu membuat molekul-molekul protein tersebut menyerupai ular yang mampu meliuk dan bergulung. Ada dua faktor utama yang menentukan kontur dan bentuk kerangka protein. Faktor pertama adalah pola fisik yang ditentukan oleh urutan rangkaian jenis asam amino yang menyusun kerangka protein. Faktor kedua berkenaan dengan interaksi muatan elektromagnetik di antara asam-asam amino yang berikatan. Asam amino memiliki muatan positif atau negatif yang bertindak seperti magnet. Muatan yang sama menyebabkan molekul-molekul saling menolak, sementara muatan yang berbeda menyebabkan molekul-molekul saling menarik. Seperti yang ditunjukkan di gambar berikutnya, kerangka protein yang lentur secara spontan melipat ketika sub-subunit asam aminonya berputar dan melengkungkan ikatannya untuk menyeimbangkan daya-daya yang dipicu oleh muatan positif dan negatifnya. Kerangka sebagian molekul protein sangat panjang sehingga membutuhkan eksistensi protein-protein pembantu yang disebut chaperone, pengiring, untuk membantu proses pelipatan. Protein yang tidak terlipat dengan benar, bagaikan orang yang punya masalah tulang punggung, tidak bisa melakukan fungsinya secara optimal. Protein-protein yang menyimpang seperti itu ditandai untuk kemudian dihancurkan sel. Asam-asam aminonya dibongkar dan didaur ulang untuk menyintesis protein-protein baru. Cara protein menciptakan kehidupan. Yang membedakan organisme hidup dari benda mati adalah mereka bergerak, mereka beranimasi. Sel-sel memanfaatkan energi yang diperoleh dari gerakan-gerakan protein untuk melakukan pekerjaan yang menjadi karakter sistem hidup, seperti respirasi, pencernaan, dan kontraksi otot. Untuk memahami sifat kehidupan, pertama-tama kita harus mengerti bagaimana mesin protein dipicu untuk bergerak. Bentuk final atau konformasi, istilah teknis yang digunakan ahli biologi, dari sebuah molekul protein mencerminkan keadaan seimbang di antara muatan-muatan elektromagnetik asam amino yang menyusun kerangka protein. Akan tetapi, jika muatan positif dan negatif protein diubah, kerangka protein akan memelintir secara dramatis dan menyesuaikan diri untuk mengakomodasi muatan baru itu. Distribusi muatan elektromagnetik dalam protein dapat diubah secara selektif oleh sejumlah proses yang mencakup pengikatan molekul-molekul lain atau gugus-gugus kimiawi seperti hormon, penghembusan atau penambahan enzimatik terhadap atom-atom bermuatan ion dalam asam-asam amino, atau interferensi dari medan elektromagnetik seperti yang memancar dari telepon seluler. Gambar A menunjukkan konformasi kerangka protein hipotesis kita. Daya tolak dua asam amino terakhir yang bermuatan negatif, anak panah, menyebabkan kerangka protein memanjang sehingga asam-asam amino negatif tersebut saling menjauh. Gambar B menunjukkan close up dari asam amino terakhir. Sebuah sinyal, dalam hal ini molekul dengan muatan elektrik yang sangat positif, lingkaran putih, tertarik ke ujung asam amino terakhir yang bermuatan negatif dan mengikatnya. Dalam skenario khusus kita,
sinyal tersebut lebih bermuatan positif daripada muatan asam amino yang negatif. Setelah sinyal tersebut bergabung dengan protein, sekarang ada kelebihan muatan positif di ujung kerangka protein itu. Karena muatan positif dan negatif saling menarik, asam-asam amino kerangka protein itu akan berputar mengelilingi ikatan mereka sehingga ujung positif dan negatif pun berdekatan. Gambar C menunjukkan perubahan protein dari konformasi A menjadi konformasi B. Konformasi-konformasi yang berubah memicu gerakan dan gerakan itu dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan seperti fungsi pencernaan, respirasi, dan kontraksi otot. Ketika molekul sinyal terlepas, protein kembali ke konformasi awal, yaitu memanjang. Beginilah cara sinyal lingkungan yang menggerakkan protein menciptakan kehidupan. Bentuk protein yang berubah-ubah itu menunjukkan kemahiran teknis yang mengesankan karena bentuk tiga dimensinya yang presisi juga membuat mereka mampu terhubung dengan protein-protein lain. Ketika sebuah protein bertemu dengan sebuah molekul yang merupakan komplement fisik dan energetiknya, keduanya berpadu bersama layaknya produk bikinan manusia dengan gir-gir yang saling mengunci, misalnya pengoncot telur atau jam kuno. Cermatilah dua ilustrasi berikut ini. Yang pertama memperlihatkan 5 bentuk khas protein yang menjadi gir molekuler yang ditemukan di dalam sel. Gir organik ini tentu saja memiliki pinggiran yang jauh lebih lunak daripada gir mesin bikinan pabrik, tetapi Anda bisa melihat bahwa bentuk tiga dimensinya yang presisi memungkinkannya berhubungan secara aman dengan protein-protein komplementer lainnya. Ilustrasi pada gambar berikut adalah 5 contoh molekul protein. Setiap protein memiliki konformasi tiga dimensi presisi yang sama untuk setiap salinannya di setiap sel. A. Enzim yang mencerna atom hidrogen. B. Pintalan filamen protein kolagen. C. Channel protein yang terikat membran dengan pori tengahnya berongga. D. Subunit kapsul protein yang membungkus sebuah virus. E. Enzim yang menyintesis DNA dengan molekul DNA helix yang menempel. Pada ilustrasi selanjutnya, saya memilih jam putar untuk mewakili cara kerja sel. Gambar pertama menunjukkan mesin metal yang memperlihatkan gir, pegas, permata, dan case jam tangan. Ketika gir A berputar, ia menyebabkan gir B berputar. Ketika gir B bergerak, ia menyebabkan gir C berputar, dan seterusnya. Pada gambar berikutnya, saya menumpukan gir-gir mesin bikinan manusia dengan protein-protein organik bertepi lunak, diperbesar jutaan kali agar proporsional dengan jam, agar dapat dimengerti secara visual bahwa kerja protein mirip dengan mekanisme jam. Dalam mesin protein metal ini, orang bisa membayangkan protein A berputar dan menyebabkan protein B berputar, yang pada gilirannya menyebabkan protein C bergerak. Segera setelah melihat kemungkinan itu, Anda dapat melihat gambar ketiga yang tidak memuat gir bikinan manusia. Saksikanlah, kita punya mesin protein, satu dari ribuan kumpulan protein serupa yang secara kolektif membentuk sel. Protein-protein sitoplasmis yang bekerja menciptakan fungsi-fungsi fisiologis tertentu dikelompokkan ke dalam jalur khusus yang dikenal sebagai jalur pathway. Jalur khusus ini diidentifikasi berdasarkan fungsi yang dilakukannya, seperti jalur respirasi, jalur pencernaan, jalur kontraksi otot, dan siklus Krebs sebagai pemicu energi, yang merupakan kutukan bagi setiap mahasiswa sains yang harus menghafal setiap komponen protein dan reaksi-reaksi kimia kompleksnya. Bisakah Anda membayangkan betapa bersemangat para ahli biologi sel ketika mengetahui cara kerja mesin protein? Sel mengeksploitasi gerakan mesin protein ini untuk mengaktifkan fungsi-fungsi metabolis dan perilaku tertentu. Gerakan protein yang senantiasa berubah bentuk yang dapat terjadi ribuan kali dalam 1 detik adalah gerakan yang mendorong kehidupan. Keunggulan DNA. Anda akan menyadari bahwa pada bagian sebelumnya, saya sama sekali tidak membahas DNA. Perubahan muatan elektromagnetik protein-proteinlah yang bertanggung jawab atas gerakan dan perilaku sel, bukan DNA. Bagaimana kita bisa sampai pada gagasan yang terkenal bahwa genlah yang mengontrol biologi? Dalam The Origin of Species,
Darwin mengesankan bahwa faktor herediter, pewarisan sifat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi, mengontrol sifat-sifat keturunan berikutnya. Pengaruh Darwin begitu besar sehingga para saintis dengan rabun berfokus mengidentifikasi material herediter itu, DNA, yang mereka pikir mengontrol kehidupan. Pada tahun 1910, analisis-analisis mikroskopis yang intensif mengungkapkan bahwa informasi keturunan yang diwariskan dari generasi ke generasi tersimpan di dalam kromosom. Kromosom adalah struktur mirip benang yang terlihat di dalam sel sesaat sebelum ia membelah menjadi dua sel anak. Kromosom membaur ke dalam organel terbesar sel anak, yaitu nukleus, inti sel. Ketika para saintis mengisolasi nukleus, mereka membelah kromosom dan melihat bahwa elemen-elemen keturunan pada dasarnya hanya terdiri dari dua jenis molekul, protein dan DNA. Entah bagaimana permesinan protein machinery ini terkait dalam struktur dan fungsi molekul-molekul kromosom ini. Pemahaman tentang fungsi-fungsi kromosom tersebut kemudian diperbaiki lebih lanjut pada tahun 1944 ketika para saintis menetapkan bahwa DNA lah yang menyimpan informasi yang diwarisi dari pendahulunya. Eksperimen-eksperimen yang menemukan faktor DNA sungguh elegan. Para saintis ini mengisolasi DNA murni dari satu spesies bakteri, kita sebut saja spesies A, lalu menambahkan DNA murni itu ke dalam kultur yang hanya mengandung bakteri spesies B. Dalam waktu singkat, bakteri spesies B mulai menunjukkan sifat-sifat keturunan yang tadinya hanya terlihat di spesies A. Segera setelah diketahui bahwa Anda hanya butuh DNA untuk meneruskan sifat-sifat tertentu, molekul DNA pun menjadi superstar sains. Kemudian, penyingkapan struktur dan fungsi molekul superstar itu berada di tangan Weston dan Crick. Molekul-molekul DNA itu panjang dan mirip benang. Molekul-molekul DNA tercipta dari 4 unsur kimiawi yang mengandung nitrogen yang disebut pasangan basa, yakni adenin, timin, sitosin, dan guanin. Disingkat A, T, C, dan G. Penemuan struktur DNA Watson dan Crick mengarah kepada fakta bahwa rangkaian kombinasi basa A, T, C, dan G di dalam DNA mendikte urutan asam amino di sepanjang kerangka protein. Untaian-untaian panjang molekul DNA itu dapat dibagi lagi menjadi gen-gen tunggal, segmen-segmen yang menjadi cetak biru bagi kerangka protein tertentu. Kode untuk menciptakan kembali permesinan protein sel telah terpecahkan. Watson dan Crick juga menjelaskan mengapa DNA merupakan molekul herediter yang sempurna. Setiap untai DNA sewajarnya terjalin dengan untai DNA pasangannya, sebuah konfigurasi yang membelit longgar yang dikenal sebagai double helix, helix atau unting ganda. Yang jenius dari sistem ini adalah sekuen, urutan basa DNA di kedua untaiannya merupakan cermin bagi satu sama lain. Ketika dua untai DNA itu terurai, setiap untaiannya memiliki informasi untuk menciptakan salinan komplementer dari dirinya sendiri. Jadi, melalui proses pemisahan untaian double helix, molekul-molekul DNA pun menggandakan diri. Observasi ini mengarahkan kepada asumsi bahwa DNA mengontrol replika dirinya sendiri. DNA adalah bos bagi dirinya sendiri. Gagasan bahwa DNA mengontrol penggandaan dirinya sendiri dan berfungsi sebagai cetak biru bagi protein-protein tubuh membuat Francis Crick menciptakan dogma sentral biologi, yaitu keyakinan bahwa DNA lah yang berkuasa. Dogma itu begitu fundamental bagi biologi modern, layaknya ditata di atas batu, setara dengan 10 perintah Tuhan. Dogma yang disebut sebagai keunggulan DNA itu menjadi landasan hampir setiap teks saintifik. Dalam skema dogma tentang bagaimana kehidupan terjadi, DNA berada di urutan terdepan, diikuti RNA. RNA adalah fotokopi DNA yang berumur pendek. RNA adalah template fisik yang mengkodekan urutan asam amino yang membentuk kerangka protein. Diagram keunggulan DNA menyajikan logika bagi era determinisme genetik. Karena karakter organisme hidup didefinisikan oleh sifat proteinnya dan proteinnya itu dikodekan dalam DNA, maka secara logis DNA mewakili penyebab pertama atau penentu utama dari sifat suatu organisme. Asumsi dogma sentral mengatakan bahwa arus informasi berlangsung satu arah.
dari DNA ke RNA ke protein. Karena protein adalah pembentuk tubuh fisik, maka dogma sentral mengimplikasikan bahwa tubuh fisik Anda dan juga pengalaman hidup Anda tidak mampu memberikan umpan balik dan mempengaruhi DNA. Menurut dogma sentral, DNA mengontrol hidup Anda dan Anda tidak mampu mempengaruhi DNA Anda. Human Genome Project. Setelah DNA mencapai status superstar, tantangan berikutnya adalah menciptakan sebuah katalog yang berisi superstar genetik lain. Masuklah Human Genome Project, proyek genom manusia, upaya saintifik global yang dimulai pada akhir tahun 1980-an untuk menciptakan katalog semua gen dalam diri manusia. Sejak semula, Human Genome Project adalah proyek yang sangat ambisius. Pemikiran konvensional meyakini bahwa tubuh membutuhkan masing-masing satu gen yang menjadi cetak biru bagi setiap protein yang berbeda, sementara paling tidak ada 100.000 protein yang menyusun tubuh kita. Selain itu, ada lagi setidaknya 20.000 gen regulator yang mengorkestrasi aktivitas gen-gen pengode protein. Para saintis menyimpulkan bahwa genom manusia mengandung paling tidak 120.000 gen yang terdapat di dalam 23 pasang kromosom manusia. Namun, kisah itu belumlah lengkap. Lelucon kosmik mengemuka. Salah satu lelucon yang secara berkala membuat para saintis yang bimbang yakin bahwa mereka telah menemukan rahasia jagat raya. Bayangkan dampak penemuan Nicolaus Copernicus yang diterbitkan pada 1543 bahwa bumi bukan pusat semesta seperti yang diyakini para teolog saintis pada masa itu. Fakta bahwa bumi sebenarnya berputar mengelilingi matahari dan matahari bukan pusat semesta menistakan keyakinan gereja. Penemuan Copernicus yang mendobrak paradigma itu menandai revolusi saintifik modern dengan menentang gereja yang dianggap tanpa celah. Akhirnya, sains menggantikan gereja sebagai sumber kebijaksanaan peradaban barat untuk memahami misteri jagat raya. Tidak sesuai harapan mereka terkait lebih dari 120.000 gen, para ahli genetika mengalami guncangan dahsyat ketika mereka tahu bahwa seluruh genom manusia ternyata kurang dari 25.000 gen. Lebih dari 80% DNA yang dianggap ada dan dibutuhkan ternyata tidak ada. Gen-gen yang hilang itu ternyata lebih meresahkan ketimbang 18 menit yang hilang dari rekaman Nixon. Konsep satu gen, satu protein adalah prinsip mendasar determinisme genetik. Kini setelah Human Genome Project menumbangkan konsep satu gen, satu protein, teori-teori kita saat ini tentang cara kehidupan bekerja harus dibatalkan. Sekarang kita sudah tidak bisa lagi mempercayai bahwa para perancang genetik dapat dengan mudah memperbaiki semua dilema biologis kita. Tidak cukup banyak gen yang mampu mengatasi kompleksitas kehidupan manusia atau penyakit manusia. Mungkin saya terdengar seperti Chicken Little yang berteriak bahwa langit genetika hendak runtuh. Akan tetapi, Anda tidak perlu mempercayai kata-kata saya. Chicken Big mengatakan hal yang sama. Dalam satu komentar tentang hasil mengejutkan Human Genome Project, David Baltimore, salah seorang ahli genetika terkemuka dan pemenang hadiah Nobel, menjelaskan masalah kompleksitas manusia. Tetapi, jika genom manusia tidak mengandung banyak gen, kita tidak bisa disebut organisme yang lebih kompleks daripada cacing dan tanaman. Memahami apa yang memberikan kompleksitas kepada kita, kehidupan kita yang penuh drama, kemampuan kita untuk melakukan tindakan sadar, koordinasi fisik kita yang menakjubkan, perubahan-perubahan selaras yang bisa kita lakukan untuk merespon perubahan lingkungan, pembelajaran kita, memori kita, dan lain-lain, tetap menjadi tantangan di masa depan. Sebagaimana yang telah dikatakan Baltimore, hasil Human Genome Project memaksa kita mempertimbangkan gagasan-gagasan lain tentang bagaimana kehidupan dikontrol. Memahami apa yang memberikan kompleksitas kepada kita tetap menjadi tantangan di masa depan. Langit genetika memang sedang jatuh. Selain itu, hasil Human Genome Project memaksa kita memikirkan kembali hubungan genetik kita dengan organisme-organisme lain di biosfer. Kita tidak bisa lagi menggunakan gen untuk menjelaskan mengapa manusia berada di puncak tangga evolusi, karena jumlah total gen yang ditemukan pada manusia tidak banyak berbeda dengan jumlah gen yang ditemukan pada organisme-organisme primitif.
Mari kita simak 3 dari model hewan yang paling banyak dipelajari dalam penelitian genetik. Cacing gelang nematoda yang dikenal sebagai Caenorhabditis elegans, lalat buah, dan tikus. Cacing Caenorhabditis primitif berfungsi sebagai model yang baik untuk mempelajari peran gen dalam pertumbuhan dan perilaku. Organisme yang tumbuh dan berproduksi dengan cepat itu memiliki tubuh yang terpola dengan presisi yang terdiri dari tepat 969 sel dan satu otak sederhana yang terdiri dari 302 sel. Akan tetapi, makhluk itu memiliki perilaku unik dan yang paling penting, mampu menerima eksperimen genetik. Genom Caenorhabditis terdiri dari sekitar 24.000 gen. Tubuh manusia yang berisi lebih dari 50 triliun sel hanya sekitar 1.000 gen lebih banyak daripada cacing mikroskopik yang terdiri dari 1.000 sel itu. Lalat buah, subjek riset favorit lainnya, memiliki 15.000 gen. Jadi, lalat buah yang lebih kompleks memiliki 9.000 gen lebih sedikit daripada cacing Caenorhabditis yang lebih primitif. Jika menyangkut pertanyaan tentang tikus dan manusia, kita mungkin harus lebih menghormati tikus dan mengurangi keangkuhan kita. Hasil proyek genom mengungkapkan bahwa manusia dan tikus memiliki jumlah gen yang kurang lebih sama. Dasar-dasar biologi sel. Jika dipikir-pikir, para saintis seharusnya tahu bahwa gen tidak bisa mengontrol kehidupan kita. Berdasarkan definisi, otak adalah organ yang bertanggung jawab atas kontrol dan koordinasi fisiologis dan perilaku suatu organisme. Sains konvensional sebagaimana yang diungkapkan dalam publikasi baru-baru ini oleh US Department of Health dan Human Service menganggap nukleus inti sel pada dasarnya adalah otak sel. Nukleus mengandung materi kelabu sel, materi genetiknya, atau DNA. Dalam bentuk gen yang masing-masingnya dilengkapi molekul-molekul pembantu, DNA menentukan identitas sel. Dalang dari aktivitas sel dan buku resep resmi untuk protein-protein tubuh. Karena gen dianggap mengontrol, sifat sel dan nukleus adalah organel yang mengandung semua DNA sel. Maka masuk akal jika menganggap nukleus sebagai otak sel. Namun, benarkah nukleus itu otak sel? Jika asumsi kita yaitu nukleus dan materinya yang mengandung DNA memang otak sel, menghilangkan nukleus atau inti sel sebuah prosedur yang disebut enukleasi seharusnya menyebabkan kematian sel seketika. Sekarang, waktunya eksperimen besar. Siapkan genderangnya. Para saintis menyeret sel kita ke arena operasi mikroskopik lalu mengikatnya. Menggunakan mikromanipulator, mereka mengarahkan mikropipet yang mirip jarum ke posisi di atas sel. Dengan cekatan, manipulator penyelidik kita menghujamkan pipet dalam-dalam ke interior sitoplasma sel. Dengan menerapkan sedikit isapan, nukleus ditarik ke dalam pipet dan pipet ditarik dari sel. Di bawah pipet yang menelan nukleus, ada sel kita yang dikorbankan karena otaknya dicerabut. Namun, tunggu, ia masih bergerak. Ya Tuhan, sel itu masih hidup. Luka telah menutup dan seperti pasien yang memulihkan diri dari operasi, sel itu perlahan-lahan mulai bergerak. Tak lama kemudian, ia kembali berdiri. Oke, ini kata kiasan. Melarikan diri dari bidang mikroskopis dengan harapan ia tidak akan pernah bertemu dokter lagi. Setelah proses enukleasi, banyak sel yang dapat bertahan hidup selama 2 bulan atau lebih tanpa gen. Sel yang telah dienukleasi tidak tergeletak seperti gumpalan sitoplasma tanpa otak yang dipasangi sistem penopang kehidupan. Sel-sel ini secara aktif mencerna makanan, mempertahankan operasi terkoordinasi sistem fisiologisnya, respirasi, pencernaan, ekskresi, motilitas, dan sebagainya, mempertahankan kemampuan berkomunikasi dengan sel-sel lain, dan mampu terlibat dalam respon yang tepat terhadap pertumbuhan dan perlindungan yang membutuhkan stimulus lingkungan. Tidaklah mengherankan jika enukleasi memiliki efek samping. Tanpa gen, sel tidak bisa membelah atau memproduksi bagian-bagian protein manapun yang hilang karena keausan dari sitoplasma. Ketidakmampuan menggantikan protein-protein sitoplasma yang rusak memberikan kontribusi pada disfungsi mekanik yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel tersebut.
eksperimen kita dirancang untuk menguji gagasan bahwa nukleus adalah otak sel. Jika sel langsung mati setelah enukleasi, itu artinya eksperimen tersebut selaras dengan keyakinan bahwa nukleus adalah otak sel. Akan tetapi, hasilnya gamblang. Sel yang dienukleasi masih menunjukkan perilaku kompleks dan terkoordinasi, perilaku mempertahankan kehidupan sebagaimana sebelumnya, dan itu berarti otak sel masih ada dan berfungsi. Fakta bahwa sel yang dienukleasi mempertahankan fungsi biologisnya walau tanpa keberadaan gen merupakan penemuan baru. Lebih dari 100 tahun lalu, para ahli embrio klasik secara rutin menghilangkan nukleus dari sel telur yang membelah diri dan memperlihatkan bahwa sel telur yang telah dienukleasi itu mampu berkembang hingga tahap blastula, tahap embrio yang terdiri dari 40 sel atau lebih. Kini, sel-sel yang telah dienukleasi digunakan untuk tujuan industri sebagai lapisan feeder di dalam kultur sel yang dirancang untuk produksi vaksin virus. Jika nukleus dan gennya bukan otak sel, apa sebenarnya kontribusi DNA terhadap kehidupan sel? Sel yang telah dienukleasi mati bukan karena kehilangan otak, melainkan karena kehilangan kemampuan reproduksi. Tanpa kemampuan untuk mereproduksi bagian-bagiannya, sel yang dienukleasi tidak bisa menggantikan blok pembangunan protein yang rusak atau menggandakan diri. Jadi, nukleus bukanlah otak sel. Nukleus adalah gonad, kelenjar kelamin sel. Kekeliruan mengenai gonad sebagai otak adalah sesuatu yang wajar karena sains selalu dan akan terus menjadi upaya patriarkal. Kaum laki-laki sering dituduh berpikir dengan gonad mereka. Jadi, tidak sepenuhnya mengherankan ketika sains tanpa sengaja keliru mengenali nukleus sebagai otak sel. Epigenetika, sains baru pemberdayaan diri. Teori gen sebagai takdir rupanya mengabaikan sains berumur 100 tahun tentang sel yang dienukleasi, tetapi mereka tidak mampu mengabaikan riset baru yang menggoyahkan keyakinan mereka terhadap determinisme genetik. Sementara Human Genome Project menjadi berita utama, sekelompok saintis meresmikan bidang revolusioner baru dalam biologi yang disebut epigenetika. Epigenetika yang secara harfiah berarti di atas genetika, mengubah secara mendalam pemahaman kita tentang bagaimana kehidupan dikontrol. Dalam satu dasawarsa terakhir, penelitian epigenetik telah mengukuhkan bahwa cetak biru DNA yang diturunkan melalui gen bukanlah sesuatu yang ajak sejak dilahirkan. Gen bukanlah takdir, pengaruh lingkungan, termasuk gizi, tekanan stres, dan emosi, dapat mengubah gen tanpa mengubah cetak biru dasarnya. Perubahan yang telah ditemukan para ahli epigenetika itu dapat diwariskan ke generasi selanjutnya, sama pastinya dengan cetak biru DNA yang diturunkan melalui double helix. Tak diragukan lagi, penemuan-penemuan epigenetik telah tertinggal oleh penemuan-penemuan genetik. Sejak lahir tahun 1940-an, para ahli biologi telah mengisolasi DNA dari nukleus sel untuk mempelajari mekanisme genetik. Pada prosesnya, mereka mengeluarkan nukleus dari sel, membuka membran yang menyelubunginya, dan mengeluarkan kromosomnya. Separuhnya terdiri dari DNA, dan separuhnya lagi terdiri dari protein-protein regulator, regulatory proteins. Dalam semangat mengkaji DNA, sebagian besar saintis membuang protein yang kini kita ketahui sama dengan membuang bayi bersama air mandinya. Para ahli epigenetika mengembalikan sang bayi dengan meneliti protein kromosom, dan protein itu ternyata memainkan peran yang sangat penting untuk penurunan sifat sebagaimana DNA. Dalam kromosom, DNA membentuk inti dan protein menyelubungi DNA layaknya sebuah bungkus. Ketika gen ditutupi, informasinya tidak bisa dibaca. Bayangkan lengan telanjang Anda sebagai sekeping DNA yang mewakili gen yang mengkode mata biru. Di dalam nukleus, bentangan DNA ini tertutup oleh protein-protein regulator yang menutupi gen mata biru layaknya lengan baju, membuatnya mustahil dibaca. Bagaimana Anda bisa membuka pembungkus itu? Anda membutuhkan sinyal lingkungan untuk memicu protein pembungkus agar berubah bentuk atau terurai dari ikatan double helix DNA agar gen bisa dibaca. Setelah DNA tersingkap, sel membuat salinan gen yang terekspos itu. Hasilnya, aktivitas gen dikontrol oleh kehadiran atau ketidakhadiran protein-protein pembungkus
yang pada gilirannya dikontrol sinyal-sinyal lingkungan. Kisah tentang kontrol epigenetik adalah kisah tentang bagaimana sinyal lingkungan mengontrol aktivitas gen. Sekarang sudah jelas bahwa bagan keunggulan DNA yang dideskripsikan sebelumnya sudah kuno. Skema arus informasi yang telah diperbarui sekarang seharusnya disebut keunggulan lingkungan. Arus informasi baru yang lebih canggih dalam biologi dimulai dengan sinyal lingkungan, kemudian ke protein regulator dan barulah masuk ke DNA, RNA, dan akhirnya protein. Sains epigenetika juga telah menjelaskan bahwa ada dua mekanisme yang digunakan organisme untuk meneruskan informasi keturunan. Kedua mekanisme itu memberikan cara bagi para saintis untuk meneliti baik kontribusi nature, gen, maupun kontribusi nurture, mekanisme epigenetik dalam perilaku manusia. Jika Anda hanya memusatkan perhatian pada cetak biru DNA, sebagaimana yang selama puluhan tahun dilakukan para saintis, pengaruh lingkungan mustahil dipahami. Mari kita sajikan analogi yang semoga bisa membuat hubungan antara mekanisme epigenetik dan mekanisme genetik menjadi lebih jelas. Apakah Anda cukup tua untuk mengingat masa ketika program TV berhenti pada tengah malam? Setelah program normal berakhir, pola tes muncul di layar. Sebagian besar pola tes tampak seperti papan dart dengan lingkaran bidik di tengahnya, mirip seperti gambar berikut ini. Dalam analogi epigenetik ini, pola yang tampak di layar TV mewakili kode genetik atau program, walaupun penampilan pola yang muncul berubah, pola B dan C, pola asli penyiaran yakni gen tidak berubah. Kontrol epigenetik memodifikasi pembacaan sebuah gen tanpa mengubah kode DNA. Pikirkan pola layar itu sebagai pola yang dikodekan oleh gen tertentu, katakanlah gen untuk mata coklat. Tombol penyetel dan saklar TV menyelaraskan layar dengan membiarkan Anda menyalakan dan mematikannya, serta memodulasi sejumlah karakteristik termasuk volume, warna, corak, kontras, kecerahan, serta pengatur vertikal dan horizontal. Dengan memfungsikan tombol-tombol, Anda dapat mengubah penampakan pola di layar meskipun tidak mengubah pola asli yang disiarkan. Inilah tepatnya peran protein regulator. Studi tentang sintesis protein mengungkap bahwa tombol epigenetik dapat menciptakan 2000 variasi protein atau lebih dari cetak biru gen yang sama. Pengalaman orang tua mengubah karakter genetik anak. Sekarang kita tahu bahwa penyelarasan yang dipengaruhi lingkungan yang dideskripsikan di atas dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penelitian Duke University yang diterbitkan di jurnal Molecular and Cellular Biology edisi 1 Agustus 2003 menemukan bahwa lingkungan yang diberkaya variasi bahkan dapat mengalahkan mutasi genetik pada tikus. Dalam penelitian itu, para saintis menelaah dampak suplemen diet pada tikus bunting yang memiliki gen agouti abnormal. Tikus agouti berbulu kuning dan sangat gendut, membuat mereka cenderung berpenyakit jantung, diabetes, dan kanker. Dalam eksperimen ini, satu kelompok induk agouti kuning dan gendut menerima suplemen yang kaya akan gugus metil yang tersedia di toko makanan sehat, asam folat, vitamin B12, betain, dan kolin. Suplemen yang kaya metil dipilih karena sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa gugus kimia metil terlibat dalam modifikasi epigenetik. Ketika menempel ke DNA, gugus metil itu mengubah cara kerja protein regulator dalam mengikat molekul DNA. Jika protein terikat terlalu erat ke gen, pembungkus protein tidak bisa terlepas dan akhirnya gen tidak bisa dibaca. Penambahan gugus metil pada DNA dapat menenangkan atau memodifikasi aktivitas gen. Kali ini, berita utama, diet mengalahkan gen, sungguh akurat. Indukan agouti yang mendapat suplemen yang kaya gugus metil menghasilkan anakan tikus standar berwarna coklat yang ramping. Walaupun keturunannya memiliki gen agouti yang sama dengan induknya, indukan agouti yang tidak mendapatkan suplemen yang kaya gugus metil mendapatkan anakan tikus berwarna kuning yang makannya jauh lebih banyak daripada anak tikus berwarna coklat. Anak tikus berwarna kuning akhirnya berbobot hampir 2 kali lipat dari saudaranya yang ramping. Foto berikut sangat mencolok. Meskipun identik secara genetik,
Kedua tikus itu sangat berbeda penampilannya. Yang satu ramping dan coklat, dan yang satunya kegemukan dan kuning. Yang tidak bisa Anda lihat di gambar adalah tikus yang kegemukan menderita diabetes, sementara sepupunya yang identik secara genetik sehat. Studi lain menemukan bahwa mekanisme epigenetik terlibat sebagai faktor penyebab berbagai penyakit, termasuk kanker, penyakit jantung, dan diabetes. Faktanya, hanya 5% pasien kanker dan penyakit kardiovaskuler, jantung, dan pembuluh darah yang disebabkan oleh faktor gen. Pada saat media menggembar-gemborkan penemuan gen BRCA1 dan BRCA2 sebagai penyebab kanker payudara, faktanya mereka gagal membuktikan bahwa 95% kanker payudara bukan disebabkan oleh gen tersebut. Sebagian besar kanker terjadi karena faktor epigenetik, bukan karena gen yang rusak. Baru-baru ini, saintis dan dokter terkemuka Dan Ornish mengungkapkan bahwa hanya dengan mengubah pola makan dan gaya hidup selama 90 hari, pasien-pasien kanker prostat dapat mengubah lebih dari 500 aktivitas gen. Perubahan aktivitas gen ini kemudian menghambat proses pembentukan tumor. Bukti epigenetik menjadi sangat menarik sehingga beberapa saintis memberani membela Jean-Baptiste Lamarck, ahli evolusi yang banyak dicela, yang percaya bahwa ciri-ciri yang didapatkan dari pengaruh lingkungan bisa diturunkan. Filosof Eva Jablonka dan ahli biologi Marion Lamb menulis dalam buku mereka pada tahun 1995, Epigenetic, Inheritance and Evolution, The Lamarckian Dimension. Beberapa tahun terakhir, biologi molekuler telah menunjukkan bahwa genom jauh lebih responsif terhadap lingkungan daripada anggapan sebelumnya. Biologi molekuler juga menunjukkan bahwa informasi dapat dikirimkan kepada keturunan berikutnya dengan cara lain selain melalui rangkaian basa kode DNA. Kita kembali ke awal bab ini, lingkungan. Dalam pekerjaan saya sendiri di laboratorium, saya berulang kali melihat dampak perubahan lingkungan terhadap sel. Namun, baru di penghujung karir riset saya di Stanford, pesan itu benar-benar meresap. Saya melihat bahwa sel-sel endotelial, yaitu sel-sel yang melapisi permukaan dalam pembuluh darah dan pembuluh limfa, struktur dan fungsinya berubah bergantung kondisi lingkungan mereka. Ketika misalnya, saya menambahkan bahan kimia inflamasi ke kultur jaringan, sel-sel itu dengan cepat berubah menjadi mirip makrofag, sel pembersih sistem imun. Yang juga menarik bagi saya adalah sel-sel itu malah bertransformasi ketika saya menghancurkan DNA mereka dengan sinar gamma. Sel-sel endotelial ini mengalami enukleasi fungsional, tetapi mereka mampu sepenuhnya mengubah perilaku biologisnya untuk merespon penyebab inflamasi. Sama seperti ketika nukleusnya masih ada. Sel-sel ini jelas-jelas menunjukkan kontrol yang cerdas walau gennya sudah dihancurkan. 20 tahun setelah mentor saya, IRV Konigsberg, berpesan untuk mempertimbangkan pengaruh lingkungan ketika sel-sel Anda sakit, akhirnya saya benar-benar memahami maksudnya. Bukan DNA yang mengontrol biologi, dan nukleus bukanlah otak sel. Seperti Anda dan saya, sel dibentuk oleh tempat mereka tinggal. Dengan kata lain, lingkungannya. Bodoh. Ledakan riset epigenetik bukan hanya membuat Jean-Baptiste Lamarck tampak seperti peramal, melainkan juga membuat profesor dan mentor saya, IRV Konigsberg, yang menginspirasi judul bab ini, kurang lebih tampak seperti peramal juga. Lebih dari 40 tahun kemudian, tetap saja lingkungannya. Bodoh. Pertimbangkan hasil penelitian Stanford yang disebut-sebut media sebagai berita utama yang terdengar seperti The Biology of Belief. Saya berulang kali mencoba menahan diri agar tidak menunjukkan bahwa hasil penelitian Stanford tersebut mendukung kesimpulan edisi pertama The Biology of Belief, walaupun itu sulit bagi saya. Dari US News, Environment Trumps Genes Shaping Immune System Study, lingkungan mengalahkan gen dalam bentuk sistem imun, kajian dari Science Daily, Environment No Genes Dictates Human Immune Variation Study Finds. Lingkungan, bukan gen, yang mempengaruhi variasi sistem imun manusia, ungkap sebuah kajian. Penelitian Stanford mengungkapkan bahwa 3/4 variasi dalam sistem imun kembar identik, yang artinya memiliki genom sama, tidak disebabkan faktor gen.
Pengaruh lingkungan termasuk paparan terhadap mikroba, toksin, pola makan, dan vaksinasi adalah penyebabnya. Studi menyingkap bahwa faktor lingkungan selama jangka waktu tertentu mempengaruhi sistem imun si kembar. Dengan hasil, perbedaan yang didapatkan pada kembar identik yang berusia lebih dari 60 tahun lebih besar daripada perbedaan yang didapatkan pada kembar yang berusia di bawah 20 tahun. Mark Davis, ahli mikrobiologi dan imunologi, serta peneliti utama Stanford berkata, sistem imun manusia yang sehat senantiasa beradaptasi ketika berjumpa dengan patogen berbahaya, mikroba perut, komponen nutrisi, dan lain-lain, mengalahkan pengaruh faktor-faktor yang didapat dari pewaris gen. Keyakinan bahwa pengurutan genom seorang bisa memprediksi penyakit apa yang mungkin akan dideritanya semakin tampak salah. Dalam hal ini, Human Genome Project bagaikan angin puting beliung yang memporak-porandakan pemahaman konvensional tentang evolusi. Saat pertama kali saya menulis bab ini, penelitian terbaru saat itu membuat saya menyatakan bahwa manusia lebih unggul 1000 gen daripada cacing Caenorhabditis yang sederhana. Tetapi sekarang, mereka lebih banyak gen dibandingkan spesies lain ternyata bukan sesuatu yang terlalu bermakna. Kemajuan teknis terbaru dalam pembacaan genom semakin mengurangi jumlah gen yang ditemukan pada manusia menjadi hanya 19.000. Jumlah yang sama dengan yang diperkirakan dimiliki cacing Caenorhabditis. Bahkan, sekarang, asal-usul lebih dari 90% gen manusia bisa dilacak ke lebih dari 100 juta tahun yang lalu, yang berarti sebagian besar genom cacing dan manusia kemungkinan sama. Jadi, berkenaan dengan metrik berbasis gen untuk menilai evolusi, kita umat manusia telah dibanting ke dasar pohon kehidupan ciptaan ahli embriologi Jerman, Ernst Haeckel. Ia membuat ilustrasi pohon kehidupan, Tree of Life pada tahun 1886, tak lama setelah Lamarck dan kemudian Darwin memperkenalkan evolusi. Gambar Haeckel melacak silsilah evolusi hewan dari yang paling sederhana, bakteri di dasar pohon, hingga manusia di cabang tertinggi. Silsilah itu masuk akal ketika keunggulan DNA diyakini sains sebagai faktor pengendali kehidupan. Ahli biologi evolusi dengan sendirinya berasumsi bahwa semakin tinggi suatu organisme di pohon kehidupan, maka ia memiliki kompleksitas genetik yang lebih besar. Namun, seiring fakta bahwa jumlah gen manusia tidaklah berbeda jauh dengan jumlah gen organisme hidup tingkatan rendah, jelaslah bahwa jumlah gen tidak mencerminkan proses evolusi yang dialaminya. Berikut ini adalah fakta lain yang sering saya bahas dalam ceramah sebagai kisah peringatan bagi orang yang terlalu menekankan peran gen. Gen yang digunakan untuk mengkode protein keratin pada rambut juga ditemukan pada semua struktur berikut ini: kulit, kuku, cakar, kuku hewan berkaki 4, dan tanduk. Gen pengkode sintesis protein keratin tidaklah mengkontrol bagaimana molekul-molekul keratin itu akan digunakan. Jadi, gen-gen pengkode protein tidak menentukan struktur sebuah organisme atau kompleksitasnya. Itu meninggalkan satu pertanyaan mendasar bagi kita. Apa yang menentukan? Mencari jawaban atas pertanyaan itu membawa kita pada hasil tak dinyana dari Human Genome Project. Gen pengkode blok bangunan protein sebuah sel hanya terdiri kurang dari 2% jumlah total genom DNA. Sehingga sebenarnya sebagian besar DNA tidak memberikan kontribusi terhadap pembentukan protein sel. Keyakinan bahwa banyak DNA yang kurang berfungsi membuat Francis Crick melabelinya sebagai junk DNA, DNA sampah. Meskipun diterima masyarakat, istilah itu membuat gregetan sejumlah besar ahli biologi yang tidak menerima gagasan bahwa DNA tidak berguna, sangat besar jumlahnya daripada DNA yang mengkode protein. Itulah sebabnya para ahli genetika lebih menyukai istilah materi gelap, dark matter, ketika menyebut non-coding DNA, DNA yang tak bisa mengkode protein. Terkait pada misteri materi gelap ini, sebuah konsorsium saintis genetika membuat ENCODE Project, singkatan dari Encyclopedia of DNA Element, untuk mengevaluasi fungsi junk DNA itu. Dipublikasikan setelah saya menulis edisi pertama buku ini, penelitian mereka hingga sekarang mengungkapkan bahwa lebih dari 80% non-coding DNA terlibat dalam pengaturan produksi dan perakitan protein.
Project juga menyingkap bahwa junk DNA memiliki mekanisme yang memungkinkan informasi dari lingkungan dapat digunakan untuk memodifikasi pembacaan gen-gen pengkode protein. Ternyata, junk DNA memiliki mekanisme epigenetik yang memungkinkan satu sel manusia dengan 19.000 cetak biru gen di dalamnya mengkodekan lebih dari 100.000 molekul protein yang berbeda. Mungkin kejutan besar dari penemuan konsorsium itu, yang merupakan hasil dari 300 tahun waktu komputasi, adalah sebagian besar junk DNA merupakan saklar gen. Lebih dari 4 juta saklar gen di dalam non-coding DNA atau junk DNA adalah sistem kabel informasi rumit yang hampir tak terbayangkan. Sebuah sistem yang mengaktifkan dan menonaktifkan gen dan menyediakan mekanisme untuk merevisi struktur protein. Sistem kabel informasi yang rumit itu mengingatkan saya pada seperangkat mainan erektor A.C. Gilbert yang membuat saya terpesona saat masih kanak-kanak. Bagai mimpi buruk bagi orang tua, mainan ini terdiri dari ratusan bagian, termasuk mur, baut, berbagai balok logam dengan lubang regulator untuk perakitan, katrol, roda, gear, dan motor listrik kecil. Yang membedakan perangkat konstruksi seperti erektor dan blok Lego masa kini adalah kemampuan pengguna untuk membangun model lalu membongkarnya, kemudian membangun sesuatu yang sama sekali berbeda dengan bagian-bagian yang sama, tidak ada batasnya. Dalam perangkat konstruksi biologi, gen adalah bagian bangunan fisiknya. Non-coding DNA adalah lembar instruksi tentang cara merakit model-model tertentu, misalnya binatang atau tumbuhan dengan bagian-bagian yang sama. Seperti perangkat erektor, segmen-segmen protein di dalam gen dapat dirakit, dibongkar, dan dirakit kembali menjadi organisme-organisme yang berbeda. Rancangan-rancangan tubuh untuk masing-masing organisme yang dikodekan dalam non-coding DNA terhubung langsung dengan lingkungan yang dinamis melalui mekanisme epigenetik yang menginterpretasikan, menerjemahkan, dan mengontrol aktivitas gen pengkode protein. Hasil penelitian ENCODE Project mengubah secara radikal paradigma riset yang terkait dengan penyakit seperti kanker. Sebelum wawasan-wawasan baru tentang peran junk DNA muncul ke permukaan, para saintis yang mengkaji genetika penyakit hanya berusaha mengidentifikasi mutasi-mutasi pada gen pengkode protein. ENCODE Project kini mengungkapkan bahwa banyak mutasi gen penyebab penyakit terjadi pada non-coding DNA. Ketika para peneliti mengombinasikan data dari Human Genome Project dan ENCODE Project, mereka bisa mengidentifikasi bentangan non-coding DNA yang mereka sebut sebagai kawasan ultrasensitif. DNA yang disebut sampah ini memiliki tingkat mutasi yang hampir sama besarnya dengan yang terdapat pada gen-gen pengkode protein. Ketika para peneliti membaca genom 90 pasien kanker, termasuk mereka yang terkena kanker payudara, kanker prostat, dan tumor otak, mereka menemukan hampir 100 mutasi terjadi di kawasan ultrasensitif ini. Penyelidikan terhadap non-coding DNA ini awalnya berfokus untuk meneliti kanker, tetapi pengaruh non-coding DNA terhadap penyakit lain kini juga tengah dipelajari. Tatkala telah memberikan wawasan menakjubkan terkait struktur dan fungsi elemen genom yang tak mampu mengkode protein, yaitu junk DNA, non-coding DNA, penelitian selama lebih dari 1 dasawarsa lalu itu pun memberikan wawasan menakjubkan tentang bagaimana 2% genom pengkode protein berdampak pada kesehatan dan penyakit. Studi ini berfokus pada segmen DNA yang disebut telomer, yang terletak di kedua ujung gen pengkode protein. Walaupun telomer tidak melakukan pengkodean, tidak memberikan kontribusi terhadap struktur cetak biru gen protein, telomer menyediakan 2 fungsi vital. Pertama, segmen telomer secara fisik mencegah struktur double helix DNA agar tidak terurai. Ini fungsi yang penting karena struktur DNA yang tidak stabil bisa merusak informasi yang terkodekan di dalamnya yang dibutuhkan untuk merakit protein yang fungsional. Secara fungsi, telomer mirip ujung plastik di ujung tali sepatu, dikenal di dunia perdagangan sebagai aglet. Ketika aglet rusak, pilihan benang di ujung tali sepatu akan terlepas dan ini bisa merusak tali sepatu tersebut. Beberapa kali kesabaran Anda diuji ketika mencoba memasukkan ujung tali sepatu yang terurai ke dalam lubang sepatu yang kecil. Kedua,
Telomer menyediakan platform fisik yang dibutuhkan untuk replikasi DNA. Sebuah sel harus menduplikasi DNA-nya sebelum membelah diri agar setiap sel anakan menerima genom yang lengkap. Dalam proses ini, enzim helikase DNA membuka double helix sementara enzim DNA polimerase menempel ke ujung helai DNA yang bebas. Enzim polimerase bergerak di sepanjang helai DNA seperti halnya sebuah kereta yang bergerak di atas relnya. Pada saat bergerak di sepanjang helai DNA itu, enzim polimerase merakit helai DNA komplementernya. Akan tetapi, ketika kereta polimerase mencapai ujung helai DNA, ia menghadapi masalah teknis. Enzim itu tidak bisa menduplikasi segmen DNA tempatnya bertengger. Lihat ilustrasi berikut. Konsekuensinya, setiap helai DNA diduplikasi, panjangnya akan selalu lebih pendek daripada salinan sebelumnya karena ujung terminal DNA tidak diduplikasi. Telomer mencegah hilangnya informasi pengkode protein selama replikasi gen dengan menyediakan segmen non-coding DNA yang jika hilang tidak akan mempengaruhi cetak biru protein. Tambahan panjang DNA ini memungkinkan kereta polimerase kehilangan sebagian DNA-nya tanpa membahayakan kawasan DNA yang mengandung kode protein. Panjang segmen telomer menentukan berapa kali DNA dapat disalin selama proses pembelahan sel sebelum akhirnya polimerase memotong segmen protein yang mengandung kode informasi gen. Jika pembelahan sel mengurangi panjang telomer, salinan-salinan DNA selanjutnya akan memproduksi protein-protein yang tidak bisa berfungsi. Tatkala protein yang rusak terakumulasi, sel tidak berfungsi dan akhirnya mati. Tetapi itu tidak terjadi dengan cepat. Pada tahun 1960-an, Leonard Hayflick mengkalkulasi dari observasinya terhadap sel-sel yang dikultur dan menemukan bahwa sel-sel itu bisa dengan aman membelah diri selama kira-kira 50 generasi sebelum telomernya hilang dan replikasi DNA selanjutnya akhirnya memproduksi protein-protein rusak yang membahayakan kesehatan sel dan juga membahayakan kemampuannya untuk membelah diri lagi. Wawasan Hayflick tentang telomer mengarah kepada keyakinan bahwa manusia memiliki rentang umur terbatas yang ditentukan oleh berapa kali stem sel induk membelah untuk menggantikan miliaran sel yang mati setiap hari. Sebelum Anda menjadi depresi memikirkan penuaan selagi stem sel Anda terus membelah, saya punya kabar dahsyat. Para ahli biologi sel telah mengidentifikasi enzim khusus yang disebut telomerase yang fungsinya adalah memperpanjang telomer. Telomerase ibarat mata air awet muda karena ia memperbaiki telomer sehingga meningkatkan vitalitas dan kemampuan reproduksi dari stem sel. Aktivitas telomerase meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur. Namun ada syaratnya. Pengalaman-pengalaman hidup dapat menstimulasi atau menekan aktivitas telomerase. Misalnya, pengalaman sebelum terlahir, prenatal yang penuh ketegangan, pelecehan pada masa kecil baik verbal maupun fisik, kekerasan rumah tangga, gangguan stres pasca trauma, post-traumatic stress disorder, PTSD, kekurangan gizi, dan kurangnya cinta kasih, semuanya menghambat aktivitas telomerase. Faktor-faktor tersebut berkontribusi pada serangan penyakit dan memendeknya usia harapan hidup. Sebaliknya, olahraga, gizi yang baik, pandangan hidup yang positif, menjalani kehidupan dengan rasa syukur, layani, dan merasakan cinta kasih, khususnya terhadap diri sendiri, akan meningkatkan aktivitas telomerase dan mendukung kehidupan yang panjang dan bahagia. Bahkan, penelitian mutakhir di Kanada mengungkapkan bahwa pasien-pasien kanker payudara yang terlibat dalam support group dan mindfulness meditation memiliki telomer yang lebih panjang, sementara telomer dari kelompok pada kelompok orang tanpa kegiatan positif semacam itu menjadi lebih pendek. Saya akan lebih banyak mengkaji lebih mendalam lagi hal ini pada bab-bab selanjutnya. Yang bisa saya katakan, pengaruh utama yang mengontrol aktivitas telomerase adalah pikiran yang dipengaruhi pemrograman yang kita dapatkan sebelum kita berumur 7 tahun. Dan seperti yang akan saya diskusikan, kita bisa secara sadar memberdayakan diri dengan secara aktif meningkatkan telomerase kita sendiri. Dan karena saya tidak bosan-bosan mengulangi hal ini, setelah menguraikan semua penelitian yang telah dilakukan selama 1 dasawarsa terakhir,
Masalahnya adalah lingkungannya. Bodoh. Terima kasih untuk sahabat Ruang Baca yang masih setia untuk tetap stay bareng saya Agnes sampai akhir pada bab ini. Sampai ketemu pada audiobook kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.